Ini refleksi 5 tahun Jakarta dikuasai Anies Baswedan. Syukur Alhamdulillah, Jakarta dan Indonesia tidak menjadi Suriah. Banyak yang bertanya, mengapa Jakarta, Indonesia gagal menjadi Suriah? Itu semua berkat strategi jitu Presiden Jokowi yang menghanguskan kelompok-kelompok radikal, koalisi, sahabat, dan pendukung Anies Baswedan. Begini penjelasannya. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Nusantara. Tak ada yang lebih mengerikan daripada Pilkada Jakarta tahun 2016-2017. Sebenarnya ini momen pemilihan gubernur Jakarta saja, tapi hawa panasnya yang sekaligus menyeret seluruh Indonesia. Perpecahan antar anak bangsa terbayang. Apalagi senjata yang dipakai di pilkada itu adalah hal yang sangat sensitif. Isu agama dan ras. Ayat dan mayat dipakai jadi senjata untuk menyerang lawan. Masjid dan musola dijadikan tempat pengerahan massa dan syiar kebencian. Misalnya, atas nama kegiatan sholat subuh berjamaah, tapi tujuannya untuk penggalangan massa dan indoktrinisasi. Kelompok-kelompok radikal, garis keras pengusung khilafah, bersatu di bawah komando orang yang mereka sebut sebagai imam besar untuk memenangkan Anies Baswedan. Terbayang Jakarta, kemudian Indonesia akan terpecah belah seperti Suriah, di mana dimulai dengan penguasaan terhadap masjid-masjid untuk mimbar-mimbar kebencian dan politisasi masjid. Kontestasi politik dicampur aduk dengan doktrin agama, baik atas nama jihad atau sebutan perang suci dengan membawa-bawa istilah perang Badar atau perang Uhud dalam kampanye politik. Tak ada calon yang kemudian jadi pejabat terpilih yang sangat dekat dan berkoalisi dengan kelompok radikal dibanding Anies Baswedan. Kelompok-kelompok radikal itu sangat berjasa dalam memenangkan Anies. Karena itulah Anies merasa sangat berhutang budi ke mereka dengan memfasilitasi dan hadir ke acara-acara mereka. Seperti Anies tidak pernah absen hadir di acara milad ulang tahun FPI sejak dia menjabat. Anies juga melontarkan pengakuan dan pujian setinggi langit terhadap mereka. Andai Presiden Jokowi tidak membasmi kelompok-kelompok radikal itu, mungkin saja Jakarta, kemudian Indonesia bisa menjadi seperti Suriah. 3 bulan setelah kemenangan Anies, berkat politisasi agama dan strategi ayat dan mayat, Presiden Jokowi membubarkan Hizbut Tahrir (HTI), kelompok radikal yang paling rapi, paling militan, dan memiliki jaringan infrastruktur baik di darat dan di dunia maya. Kelompok ekstrim yang radikal ini yang mengusung perubahan NKRI menjadi negara khilafah sangat getol memainkan demo-demo di jalanan hingga propaganda busuk melalui opini publik dan media sosial. Hizbut Tahrir (HTI) benar-benar berkembang pesat di bawah pemerintahan SBY selama 10 tahun. Bahkan HTI pun di era itu diakui dan diberi izin sebagai salah satu ormas. Padahal prinsip-prinsip HTI sangat bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Sebagai salah satu koalisi terkuat Anies, Hizbut Tahrir pun dibubarkan. Setelah itu, orang yang mereka sebut sebagai imam besar Rizik Syihab harus menjalani pemanggilan polisi dan berurusan dengan hukum karena pernyataan dan kelakuannya sendiri. Pepatah mulutmu harimaumu sebenarnya sangat cocok untuk Rizik karena pernyataan-pernyataan dialah yang provokatif, menyebarkan kebencian dan mengandung fitnah
karena itu pula dia harus berurusan dengan hukum. Rizik kemudian terpaksa kabur ke Saudi. Konon katanya mau umroh, tapi malah bertahun-tahun. Kalau benar itu untuk umroh, maka saat ini Rizik memegang rekor umroh terlama. Tapi diketahui Rizik malah jalan-jalan baik ke Tunisia dan ke Turki. Anehnya Rizik tidak pernah nongol di Palestina. Padahal waktu di Indonesia, Rizik selalu menjadikan konflik Israel-Palestina sebagai jualan provokasinya. Tapi saat dekat dengan tanah Palestina, dia tidak pernah nongol. Pembubaran HTI dan kepergian Rizik membuat Anies kehilangan dukungan utama. Kelompok-kelompok radikal dan golongan 212 pun semakin melemah. Mereka mencoba mengganggu Presiden Jokowi pada Pilpres 2019, tapi gagal total. Karena Presiden Jokowi dibentengi oleh ulama moderat dan berasal dari ormas Islam mayoritas di Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang waktu itu sebagai Rois Am PBNU dan Ketua Umum MUI. Tak ada celah bagi lawan-lawan untuk mengahokkan Presiden Jokowi. Fraksi PSI di Jakarta cukup hebat, membuat sibuk dan membuat kewalahan Anies agar fokus menangani Jakarta dan tidak ikutan terseret Pilpres 2019. Temuan anggaran-anggaran aneh seperti anggaran lem Aibon, ballpoint, dan anggaran-anggaran aneh lainnya seakan-akan warga Jakarta diingatkan kembali kelakuan penganggaran aneh-aneh yang dulu pernah dilawan oleh Ahok, hingga tulisan Ahok yang viral, "Pemahaman nenek lu", yang mengungkapkan kekesalannya pada penganggaran yang aneh-aneh itu. Para provokator, penyebar kebencian, pengadu domba, penyebar hoax dan fitnah pun yang selalu memakai isu SARA untuk memecah belah harus berurusan dengan hukum. Ada yang dipanggil polisi, ada yang harus disidangkan di pengadilan dan menerima vonis hukuman. Ada kerjasama baik dari pemerintahan hingga level masyarakat yang mau bahu-membahu melawan radikalisme. Meskipun stigma negatif dilancarkan oleh kelompok-kelompok radikal itu seperti tuduhan kriminalisasi ulama. Padahal orang kriminal lah yang mereka sebut ulama, atau hingga sebutan buzzer RP bagi mereka yang kencang melawan propaganda radikalisme di media sosial. Setelah Rizik kembali dari Saudi dan mulai bikin ulah, Anies pun menyambutnya dengan penuh resiko meski melanggar aturan protokol kesehatan. Ketika Rizik mulai memprovokasi dan menggalang massa, Presiden Jokowi membubarkan FPI. Pembubaran ini merupakan strategi politik pemerintah melawan radikalisme karena FPI dianggap melanggar Undang-Undang Ormas nomor 16 tahun 2017. FPI memiliki tujuan mendirikan negara khilafah Islamiyah 11-12 dengan Hizbut Tahrir HTI yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, alasan pembubaran FPI seperti yang diungkapkan ke publik, ada 35 orang FPI yang terlibat terorisme dan 29 orang sudah dijatuhkan hukuman pidana. FPI sering melakukan sweeping atau razia yang bertentangan dengan undang-undang. Kemudian ada 206 orang FPI yang terlibat pidana umum dan 100 orang sudah dijatuhkan hukuman. Setelah FPI dibubarkan, kelompok radikal makin ciut dan tidak bebas bergerak. Anies pun tak bebas bergerak memainkan politik identitas. Saya teringat impian Gus Dur yang selalu kencang berteriak agar ormas radikal dan garis keras semacam FPI dan HTI dibubarkan sejak dulu. Tapi pemerintahan SBY tak pernah menggubrisnya. Alhamdulillah, di era Presiden Jokowi cita-cita itu baru terlaksana. Pembubaran itu terbukti efektif. Rizik masuk penjara tanpa perlawanan. Ini ketiga kali Rizik masuk penjara. Tapi kita dikejutkan. Menjelang lengser, Anies Baswedan kembali bermain dengan tokoh dan kelompok radikal. Dia mendatangi Rizik dan kedatangan itu dianggap sebagai deklarasi simbolis untuk pencapresan Anies. Peristiwa ini semakin meneguhkan hubungan yang erat antara Anies Baswedan dengan tokoh dan kelompok itu. Padahal FPI sebagai ormas terlarang
seperti halnya HTI sama statusnya dengan PKI yang sama-sama terlarang. Anies sebagai pejabat negara seharusnya mendukung upaya pemerintahan dan kepolisian dalam mengatasi ormas-ormas terlarang. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Anies merangkul hingga soan ke mereka. Ini tanda jelas soal keberpihakan yang sering diomongkan oleh Anies, yakni keberpihakan pada kelompok radikal, keberpihakan pada mereka, kelompok-kelompok intoleran terlarang di bumi Nusantara. Bayangkan ini, pejabat negara tapi soan dan seperti minta restu ke markas mereka. Ormas terlarang dan dipertontonkan ke publik. Ini bukti nyata takluknya Anies Baswedan kepada kelompok-kelompok intoleran ini. Belum lagi buzzer-buzzer Anies di media sosial yang terus gencar membunuh karakter Presiden Jokowi, mulai fitnah ijazah palsu dan sebagainya. Kita bersyukur, alhamdulillah, Jakarta kemudian Indonesia tidak pecah, tidak jadi seperti Suriah karena strategi jitu Presiden Jokowi melawan radikalisme. Tapi ancaman itu belum hilang sama sekali. Pertemuan Anies dengan Rizik menjadi penanda penting akan bangkitnya kembali gerakan politik identitas, gerakan politisasi agama, gerakan permainan politik ayat dan mayat persis seperti yang terjadi pada Pilkada Jakarta. Selebaran-selebaran Anies pun mulai dibagi-bagikan di masjid. Di Malang, aktivis Hizbut Tahrir HTI yang mengaku sebagai relawan Anies menyebarkan selebaran itu di masjid. Modus Pilkada Jakarta hendak diulangi dan dipakai kembali. Untuk konteks lokal Pilkada Jakarta saja, sedemikian ngerinya politik identitas waktu itu. Bayangkan, ini mau dipraktekkan ke seluruh Indonesia. Ternyata kita baru saja memulai ancaman baru. Politik identitas, politisasi agama, politik sara, politik kebencian yang bisa memecah belah bangsa ini. Syukur alhamdulillah, Jakarta kemudian Indonesia telah digagalkan menjadi seperti Suriah berkat Presiden Jokowi. Namun innalillah, astaghfirullah, melalui Anies ancaman itu mulai bangkit kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.